pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi... Dunia ini manusia dimanapun juga, bahkan yang sejahat apapun manusia itu, yang seateis apapun seorang manusia itu, ini yang gak percaya Tuhan, mereka tetap percaya hari esok itu masih ada dengan cara mereka berpikir, kalau besok aku bangun berarti masih ada harapan di hari ini. Kalau besok aku bangun dan aku masih menikmati sinar matahari dan panas matahari, berarti hari esok itu masih ada. Nah, ini dunia yang orang tidak punya jaminan apa-apa, yang dalam kata Tuhan, mereka gak pernah putus asa. Mereka tetap percaya hari esok itu masih ada selama masih bisa melihat terang. Keren gak kalau begitu? Nah, itulah Papa kita di surga. Nah, semua kita, hari-hari ini orang penuh ketakutan. Waktu kami suami istri akan balik ke Papua, terus kami tes antigen, terus istri saya itu tanya pada petugasnya, tanya ya Pak, ini sekarang kok bisa muncul Omikron? Nah, deltanya kemana? Itu sambil meriksa kami, dia tuh jawab, saya sampai ikut tertawa. Deltanya pulang kampung, Bu. Nah, terus istri saya itu ngomong, loh Pak, saya ini tanya serius, kenapa Delta pergi kok muncul Omikron? Jawabnya, saya juga gak tahu itu kemana. Lucu ya? Nah, ini pasti ada yang buat. Ya, aduh, dunia ini mau jadi apa? Ya, saudara perhatikan, tetap ada harapan. Hari esok masih ada. Belum lagi minyak goreng lagi ribut. Nah, saya tuh berkata kepada beberapa orang ya, kami di Nabire di Papua nggak pernah rebutan minyak goreng itu. Kenapa? Tapi sudah biasa minyak goreng harganya mahal. Serius, kami di Papua nggak ada kekisuran soal minyak goreng. Terus saya berkata kepada beberapa teman dengan dua pilihan. Satu, ya nggak usah goreng-goreng toh, rebus saja semuanya, kan gampang. Atau yang kedua, ayo kita kembali seperti zaman dulu waktu saya masih kecil, di mana ada pohon kelapa, ya repot sedikit lah. Ayo buat minyak goreng dari kelapa. Ternyata minyak goreng dari kelapa itu punya 3 manfaat. Lebih sehat daripada minyak goreng buatan pabrik dari bahan apa saja. Nomor 2, minyak goreng dari kelapa itu jauh lebih harum, lebih enak untuk dimakan. Serius. Ya, di Bali itu masih banyak rumah makan tradisional pakai minyak goreng dari kelapa. Nomor 3, seninya menyenangkan buat minyak goreng dari kelapa. Loh, kenapa menyenangkan? Bayangkan harus naik kelapa dulu, dikupas, dibelah, ya terus diparut, ya setelah diparut terus diperes, keluar santannya, setelah keluar santannya digoreng ya, sampai lama sekali. Nah, ini yang pernah tahu. Saya nggak tahu ini anak-anak muda pernah tahu nggak? Saya nggak tahu bahasa Indonesianya, tolong saya. Nah, setelah diperes santannya dan digoreng sampai lama, nah itu akan terpisah minyaknya dengan ampasnya. Nah, ampasnya itu saya masih ingat waktu masih kecil, namanya blondo, ya. Dan itu rasanya enak, gurihnya luar biasa. Nah, harus kembali, ayo nggak usah rebutan. Oh, taiminya, oh ya, di Manado namanya taiminya. Ya, di Sulawesi Utara itu kelapanya banyak. Jadi hari-hari ini saya tuh memberitahu banyak orang, nggak usah rebutan minyak goreng lah. Yaitu nomor 1 tadi, rebus-rebus saja. Ya itu Cirebon juga bilang blondo. Itu enak sekali. Ya, terus yang kedua ya pakai kelapa dibuat jadi minyak. Keren loh saudara. Aduh, menyenangkan. Ngapa ini kok antri-antri rebutan? Makanan yang direbus jauh lebih sehat daripada yang digoreng. Oke ya. Ayo yang di daerah sekitarnya banyak pohon kelapa. Ayo kita rame-rame ajak anak-anak kita. Seru loh. Karena saya dulu waktu masih kecil saudara, ikut rame buat minyak kelapa, menyenangkan sekali. Oke ya, jadi selalu ada harapan. Oh, di Semarang juga blondo ya. Iya lah, yang nggak tahu itu bahasa Indonesianya apa. Orang Manado bilang tai minyak tadi. Keren sekali. Nah, kalau manusia di dunia bisa punya harapan dengan kalimat, pokoknya kalau aku masih bisa bangun pagi, sehat, berarti ada harapan. Kalau aku bisa merasakan panasnya, hangatnya sinar matahari, berarti masih ada harapan. Ya sudah,
Nah ternyata burung-burung juga begitu. Aduh saudara, kenapa nggak ada burung pagi-pagi bangun terus ngomel? Saya juga nggak tahu ya burung ngomel itu kayak apa. Tapi ada. Nah burung-burung itu kenapa Tuhan Yesus berkata, lihat burung-burung yang di udara. Mereka nggak punya ATM, mereka nggak punya nomor rekening bank, mereka nggak punya lumbung. Saudara, ternyata setiap pagi kalau ada matahari, maka burung-burung langsung berkicau, rame sekali. Nah itulah masih ada harapan. Masa kita kalah dengan burung? Oke, nah kita lihat ayatnya. Hosea, pasal yang ke-6 ayat 3. Terima kasih Bapak. Hosea 6 ayat 3. Untuk bisa punya keyakinan bahwa hari esok masih ada, Hosea 6 ayat 3 ini jaminan yang luar biasa. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Nggak diajak berdoa, nggak diajak baca Alkitab, tidak diajak ibadah, mengenal dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Yahweh, mengenal Bapa kita. Apa jaminannya? Ini loh yang disebut hari esok masih ada. Orang yang berusaha bisa mengenal Bapa di surga dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal. Baca firman ini jaminan. Bapa Tuhan kita pasti muncul seperti fajar. Stop dulu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari esok masih ada karena kita berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Bapa. Dan begitu saudara dan saya bisa kenal Bapa, maka jaminannya Bapa kita pasti muncul seperti fajar. Wih, luar biasa. Ini harapan. Saudara, kenapa digambarkan pasti muncul seperti fajar? Karena fajar itu tidak pernah ingkar janji. Betul? Saya percaya semua kita pernah ngalami. Malam ini, misal sekarang ini malam. Wih, lagi badai besar. Wih, kita mendengar deru halilintar, saut-sautan. Waduh, angin luar biasa misalnya. Nah saudara, ini yang dipercaya oleh dunia. Dan kita harus tahu juga. Pokoknya selama kita masih bisa melihat matahari, berarti harapan itu masih ada. Berarti hari ini ada hari yang baru yang muncul buat kita. Ini Bapa kita yang tidak pernah ingkar janji. Nah bagaimana cara kita bisa mengenal Bapa dan diajak sungguh-sungguh untuk mengenal? Jawabannya bergaul dengan Dia, bukan beragama. Maaf ya, beda saudara. Beragama dan bergaul dengan Tuhan itu betul beda. Orang beragama hanya tahu peraturan tentang Tuhan mereka. Tapi orang yang bergaul dengan Tuhan, belum tentu orang itu beragama, tapi bisa bergaul. Ini konsep yang penting yang kita harus tahu. Wih, Bapa kita luar biasa. Maka itu jangan jadi orang beragama. Lihat itu, orang beragama hobinya cuma dua. Merasa diri paling hebat, merasa diri paling luar biasa, paling suci. Orang beragama itu merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Nah, yang kedua jahatnya, orang beragama suka menghakimi orang lain. Tapi orang yang kenal Tuhan gak akan sok suci, sombong rohani, apalagi menghakimi orang lain. Lihat aja Indonesia, lihat aja negara-negara yang mengaku diri beragama. Fakta, ya fakta. Negara yang paling kacau di dunia 100% adalah negara yang percaya agama. Aneh, kalau kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Bapa, gak usah melibatkan agama. Maaf ya saudara, maaf. Yang belum percaya tidak apa-apa, tapi nanti kenal. Ternyata orang yang hebat beragama Kristen, ritualnya luar biasa, ketaatannya luar biasa. Saya jamin gak akan pernah ketemu Tuhan. Gak akan. Tapi kalau kita bisa bergaul dengan Bapa di surga, maka di situ, nah saudara, maka itu kalau kita bisa bergaul dengan Bapa di surga, maka kita akan makin mengenal Dia. Bergaul itu gak harus beragama, menghadirkan Tuhan tiap saat di hidup kita.
Oke, jadi ini penyebab yang pertama kenapa orang takut menghadapi hari esok dan tidak punya hari esok, karena mereka belum mengenal Tuhan. Jadi kalau kita bisa mengenal Tuhan, waduh, terima kasih. Jaminan Papa kita itu nyata atas hidup kita. Ya, puji Tuhan untuk itu. Yang kedua, mengapa orang susah mempunyai harapan untuk hari esok? Ini rahasianya. Sebab dia sibuk. Ya, saya ulangi, sebab dia sibuk. Sibuk apa? Sibuk mikirkan hari kemarin dan sibuk mikirkan hari besok, hari depan. Renungkan. Orang tidak punya hari esok karena dia terlalu sibuk mikir hari yang sudah lewat dan terlalu sibuk mikir hari esok. Nah, orang yang sibuk ya memikirkan hari kemarin dan sibuk mikirkan hari esok, perhatikan, dia pasti sedang tidak sibuk dan tidak mikir hari ini. Ya, perhatikan. Orang yang sibuk akan hari kemarin dan mikirkan hari esok, maka orang itu nggak punya kesempatan untuk mikir hari ini. Lalu pertanyaannya, lalu orang-orang itu kemana? Ya di awang-awang, berarti nggak ada di hari ini, dia adanya di hari esok dan adanya di hari depan. Jadi dia tidak eksis ya di hari ini. Luar biasa Tuhan kita. Kalau kita betul-betul percaya kepada Dia, maka hidup ini luar biasa. Mari kita buka Matius 6 ayat 34. Sebab itu, perhatikan, sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Keren sekali, ya. Terus, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jelas ya, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Ya, oh ini ada yang komen dari Langoan. Aku dengar kata seseorang, orang yang bikin dosa karena takut masuk neraka itu agamawi. Betul. Jadi bukan karena mengasihi Tuhan, cuma karena takut neraka. Lanjut. Orang yang memilih gak bikin dosa karena sadar Tuhan sayang banget sama kita, itu namanya hubungan, pergaulan, relationship dengan Tuhan. Terima kasih. Ini komen dari Langoan. Puji Tuhan. Oke, PIS saya baca. Oleh sebab itu, ya, janganlah khawatir tentang hari besok. Jangan khawatir. Sebab besok ada lagi khawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya. Tidak usah ditambah lagi. Nah, hari ini sudah cukup kesusahannya. Jangan ditambah lagi. TSI. Jadi, tidak usah khawatir akan hari esok. Karena tiap-tiap hari mempunyai pergumulannya sendiri. Cukuplah jalani pergumulan hari ini. Jangan tambah lagi dengan pergumulan hari yang akan datang. Wah, TSI-nya ini lebih gampang dimengerti ya. TSI-nya saya baca. Ya, TSI ketiga. Maka janganlah khawatir akan hari esok. Karena tiap-tiap hari mempunyai pergumulannya sendiri. Cukuplah jalani pergumulan hari ini. Jangan tambahi dengan pergumulan di hari yang akan datang. Wih, luar biasa. The message. Give your entire attention to what God is doing right now. Ya, saya terjemahkan. Ya, orang yang ketakutan terus, rasa gak aman, itu hidup di masa lalu dan di masa depan, capek. Lihat ini terjemahan The Message, ya. Saya ulangi, give your entire attention to what God is doing right now. Jadi manusia itu harus memberi perhatian penuh kepada apa yang Tuhan buat sekarang. Hebat. And don't get worked up about what may or may not happen tomorrow. Dan jangan sibuk untuk sesuatu yang belum pasti. Bahkan dikatakan bagus bahasa Inggrisnya, what may or may not happen tomorrow. Yaitu sesuatu yang bisa terjadi dan yang tidak untuk besok. Itu belum pasti. God will help you deal with whatever hard things come up when the time comes. Wah,
The Message bagus. Ini kalimat terakhir saya terjemahkan. Papa kita akan menolong kita dan terlibat dalam hidup kita di hal-hal yang berat sekalipun itu baru muncul. Tolong The Message yang punya ini bagus sekali terjemahan The Message. Jadi jangan sibuk yang kemarin-kemarin atau yang belum terjadi. Sibuklah beri perhatian khusus tentang apa yang Papa buat sekarang. Jangan mikirkan yang kemarin-kemarin. FYI. Jadi jangan khawatir akan hari esok. Esok pun Tuhan akan memelihara kalian. Hari ini sudah cukup banyak kesusahannya. Betul. Setiap hari itu sudah banyak kesusahan yang harus kalian pikirkan. Oke. Oh, ini ada yang komen dari Lampung. Saya setuju. Ya, istilah ini bagus. Jadi, setiap hari itu punya judul cerita masing-masing sesuai dengan skenarionya. Keren. Terima kasih Jen. Ini dari Lampung. Saya ulangi. Jadi, tiap-tiap hari itu judul ceritanya masing-masing beda. Wih, judul cerita ya. Siapa yang membuat skenario? Ya seharusnya Papa dengan kita. Betul. Nah seringkali ada di antara kita buat cerita sendiri. Namanya ngarang. Nah kalau kita ngarang buat cerita sendiri, ya berat sekali. Waduh luar biasa, puji Tuhan. Ini anak saya dari Sorong. Ya betul. Ya dengan janji dalam Matius 6 ayat 27. Yaitu bahwa tidak seorang pun dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya sendiri. Kita hanya bisa ada di saat ini. Gak bisa mundur ke 1 menit yang sudah lalu atau 1 menit yang akan datang. Ini luar biasa. Oh BMK. Oke, dari Siantar. Oleh sebab itu janganlah khawatir tentang hari besok. Sebab besok ada lagi khawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya. Tidak usah ditambah lagi, benar. Nah sekarang saya dapat pengertian ini berapa tahun yang lalu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dari ayat Matius 6:34 yang kita baca, ada satu kesimpulan bahwa tiap hari hidup yang kita jalani itu sudah cukup berat. Begitu ya? Setiap hari yang kita jalani itu sudah cukup berat, saudara. TSI-nya tadi ya, TSI-nya lagi sekali. Ya, ini ada yang tanya. Orang yang seperti itu mungkin tidak punya rasa aman. Betul, karena orang yang insecure, tidak punya rasa aman, gelisah terus. Nah kenapa ada orang gak punya rasa aman? Karena dia gak punya jaminan. Saya baca TSI-nya. Jadi tidak usah khawatir akan hari besok. Karena tiap-tiap hari, tiap-tiap hari mempunyai pergumulannya sendiri. Cukuplah jalani pergumulan hari ini. Jangan tambah lagi dengan pergumulan hari yang akan datang atau yang belum datang. Puji Tuhan. Dengarkan ini. Setiap hari itu sudah berat yang kita ada. Ngomong aja. Setiap hari masing-masing kita memikul beban tanggung jawab hidup. Itu kira-kira 50 kilo. Ya. Nah sekarang bayangkan. Kalau 50 kilo hari ini, lalu kita tambahkan 50 kilo di hari kemarin, lalu kita tambahkan 50 kilo untuk hari esok. Ngerti nggak? Ini saya dapat berapa waktu yang lalu. Manusia terbodoh di dunia, maafkan saya. Nah, begini. Orang yang paling bodoh di dunia itu bukan orang nggak sekolah, bukan orang nggak kuliah. Orang yang paling bodoh di dunia itu adalah kalau 3 dimensi waktu itu dicampur jadi satu. Jadi hidup yang hari ini itu dicampur dengan waktu yang kemarin dan dicampur dengan waktu yang akan datang. Bayangkan, untuk 3 hari yang dimensi waktu kita, hari kemarin, hari ini, dan hari esok, kalau tiap hari bebannya 50 kilo, berarti orang bodoh itu menyampur 3 hari untuk menjadi 1 hari. Saudara bayangkan. Dan biasanya orang yang takut tentang hari esok itu gak cuma takut untuk besok, bisa takut untuk sebulan akan datang. Nah orang yang punya beban masa lalu itu gak cuma yang kemarin. Ada gak orang yang gak bisa tidur karena peristiwa setahun yang lalu, peristiwa 9 bulan yang lalu, peristiwa yang terjadi 6 bulan yang lalu itu dibawa masuk semua ke hari ini. Aduh, betapa bodohnya. Iya,
jadi bongkok betul. Bukan cuma bongkok, jadi gepeng-peng saudara. Bayangkan. Ayo, jujur aja ya, jujur. Siapa yang membawa beban sebulan yang lalu, kalikan 30 kali 50 itu 1.500 kilo. Ditambah beban hari ini 1.550 kilo. Ditambah beban lagi untuk besok, minggu depan, bulan depan. Aduh, saya nggak bisa bayang. Oke, saya beri contoh fakta. Ya, fakta. Ini betul-betul fakta. Tolong jawab ya kisah ini. Ya, tolong jawab. Dari Halmahera, anak saya bilang orang yang nimbun beban, yang kemarin-kemarin, hari ini, yang besok-besok dipikul semua, gepeng, nggak bisa berjalan, diam di tempat. Betul sekali. Nah, sekarang coba asal hidup sehat, hidup benar, Tuhan akan tolong. Gini kisah ini ya. Yang pernah ngalami pasti ngerti, yang belum coba mikir. Suatu hari ya, itu ada yang ngaku saya tobat, dibodoh-bodohin si Unyuk untuk mikul beban yang kemarin-kemarin, untuk mikul beban yang besok-besok. Aduh, capek sekali. Nah, suatu malam ada satu keluarga, papa mama dengan 3 anak. Anak-anaknya paling tua 10 tahun, 8 tahun, dan 4 tahun. Jadi 3 anak. Malam itu satu keluarga kecil ini lagi duduk-duduk. Terus papa bilang kepada anak-anak, anak-anak, malam ini kita nggak punya uang. Jadi besok belum tahu kita makan apa. Saudara, anak-anak dengar nggak punya uang, jadi besok tidak tahu mau makan apa. Nah, tolong jawab. Ayo, apa reaksi anak-anak? Oke, jawab. Apa reaksi anak-anak kecil ketika papa mamanya memberitahu kita nggak punya uang, jadi besok nggak tahu mau makan apa? Ayo, apa jawabnya? Iya, ada yang jawab ini dari Surabaya. Anak-anak cuek aja. Betul, nggak ada reaksinya. Bukan nggak ada reaksinya. Iya, anak-anak tetap tersenyum di Instagram saya. Iya, anak-anak cuek. Kalau anak pendeta berdoa, jangan terlalu rohani lah. Papa tanya secara umum kok. Biasa saja. Betul. Pasti nyantai karena anak-anak itu bersama orang tuanya. Senyum-senyum saja. Betul. Iya, anak-anak ngambek. Wah, maaf ini. Kalau yang jawab anak-anak ngambek berarti belum pernah punya anak. Oh, ada yang jawab anak-anak sedih. Enggak, salah. Santai wae. Iya, anak-anak tetap tidak terpengaruh. Betul. Pasti nyantai karena anak bersama orang tuanya. Nah, oke. Sekarang ketahuan ini. Ada 2 partai yang menjawab. Satu partai anak-anak kecewa, anak-anak sedih, anak-anak nangis. Yang satu bilang cuek, santai, tetap ceria. Betul. Yang betul nomor 2. Bukan anak-anak tuli. Bingung, anak-anak nggak tahu sebagaimana. Enggak, salah juga ini dari Banjar nih. Enggak, anak-anak nggak terpengaruh. Coba saja. Kenapa? Karena anak-anak masih melihat ada papa mamanya. Selama anak-anak masih lihat ada papa mamanya, mereka cuek, mereka santai, mereka main-main, mereka lompat-lompat. Saudara, karena mereka percaya, kan ada papa mama, pasti bisa cari makan buat kita besok. Terima kasih, Pak. Nah, inilah fakta, saudara. Bagaimana anak-anak itu rileks. Ya, betul ya. Anak-anak itu selama masih melihat ada papa mamanya, nggak akan panik. Tidak akan panik. Catat ini, perhatikan baik-baik. Nah, kalau saya balik, berarti kalau ada di antara kita yang mengaku anak Tuhan, ya dengar. Kalau ada di antara kita mengaku murid Yesus, tetapi masih sering takut, khawatir tentang hari esok, izinkan saya berkata, orang itu belum jadi anak papa di surga. Maaf, saya tidak menghakimi, saya tidak menuduh. Selama kita mengaku murid Yesus, anak-anak papa di surga, ternyata kita masih khawatir tentang hari esok, berarti saudara belum jadi murid dan anak papa. Udah gitu saja. Ayo kita bertobat. Jadi kalau hari ini kita dengar berita hari esok masih ada. Oh, dari Brisbane anak saya komen. Begitu juga kita. Kalau papa berada di sisi kita,
dan kita berjalan bersama Bapa, kita tidak perlu khawatir. Betul. Maka itu kalau saudara masih khawatir, maaf, saya tidak menuduh, saya tidak menghakimi. Kalau saudara masih khawatir, berarti saudara sedang tidak berjalan dengan Bapa di surga. Saudara sedang menjauh dari Dia, sehingga saudara nggak bisa melihat Dia. Maka itu jadilah anak-anak di hadapan Bapa, supaya tetap percaya penuh kepada Bapa di surga. Betul, itu dia. Wah, menyenangkan sekali ya kalau kita bisa hidup seperti ini. Nah, saya ulangi lagi ya, dengar. Hari ini selesaikan untuk hari ini. Beban hari ini saja sudah berat. Yang hari kemarin sudah nggak usah dibawa ke sini, sudah lewat. Ya, sudah lewat. Yang hari esok belum jadi, belum tentu ada. Biarin di sana dulu. Maka itu saya ulangi, orang bodoh di dunia ini, kalau orang itu menyampurkan 3 dimensi waktu di hari ini, hancur hidupnya. Saya ulangi, jangan bodoh mulai hari ini. Jangan dicampur aduk 3 dimensi waktu ini. Kemarin, hari ini, esok, dibebankan ke semua hari ini. Mati orang itu. Oke, ini ada bahasa Jawa dari kitab Amsal. Makasih. Ya. Sak temene panganti-nganti iku pancen ono. Panganti-nganti itu dalam bahasa Indonesia artinya pengharapan. Sak temene, sesungguhnya pengharapan. Panganti-anti iku pancen ono. Lan pangarep-arepmu ora bakal hilang. Jadi pengharapan kita nggak akan hilang. Wih, terima kasih. Ya, OPMK. Ya, saya baca lagi ya. Oleh sebab itu janganlah khawatir tentang hari besok. Sebab besok ada lagi khawatirnya. Ada khawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya. Nggak usah ditambah lagi. Setuju? Ini firman Tuhan. Oh, ada yang tanya. Mau tanya. Ada pendapat yang bilang, kalau khawatir dan takut itu manusiawi. Yang akhirnya dijadikan pembenaran. Berdasarkan firman Tuhan, jangan takut dan jangan khawatir tentang apapun juga. Berarti ini pilihan kita. Betul, saudara, jangan berzina, jangan membunuh, jangan iri hati, jangan mencuri, jangan menyembah yang lain kecuali Tuhan. Jangan. Termasuk jangan khawatir, jangan takut. Nah, jadi semua perintah, saya ulangi, semua perintah yang didahului dengan kata jangan, itu konsekuensinya kalau kita melanggar, sama hukumannya. Saya ulangi ya, supaya mulai hari ini kita nggak dibodohi lagi. Semua perintah yang Papa kita beri kepada kita, ya, dengan kata jangan di awalnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan iri hati, jangan dendam, jangan takut, jangan khawatir. Berarti kalau ada saudara yang mengaku anak Tuhan, anak Papa di surga, saudara mengaku murid Yesus, tapi saudara khawatir, saudara masih ada takut, maaf, saudara berdosa sama dengan jangan berzina tapi berzina, jangan membunuh tapi membunuh. Oke, terima kasih. Ingat seorang ibu, dia khawatir gimana anaknya kawin saat suaminya kecelakaan pada kejadian 10 tahun lalu. Padahal anaknya waktu itu baru SMP. Padahal hari ini suami sehat, anak lulus kuliah. Nah kan rugi. Khawatirnya 10 tahun yang lalu. Padahal sudah sampai sekarang terjadinya beda. Itulah manusia. Maka itu tolong ya yang tanya tadi. Jangan khawatir lalu kita khawatir. Jangan takut lalu takut. Itu namanya berdosa. Berdosa lagi sekali. Ayub 3:25. Apa yang kutakutkan justru itulah yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan justru itulah yang kualami. Nah, kan rugi. Nah, lagi sekali, bagaimana cara menghilangkan khawatir, menghilangkan takut? Bukan didoakan, bukan doa kelepasan, bukan doa puasa, bukan memberi perpuluhan. Awas, salah semuanya. Untuk menghilangkan rasa khawatir dan takut, bukan juga baca Alkitab, tapi mengenal Papa. Dulu, saudara, mengenal Papa. Oke, jadi bagaimana baik? Ayo kembali ke Matius 6 ayat 32. Ayat terakhir ya, Matius 6 ayat 32. Nah, kita melihat itu. Udah. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Apa yang dicari semuanya itu? Saudara perhatikan ayat 31.
ayat 31-nya Matius 6 ya. Supaya kita jangan ditakut-takutin oleh hal-hal yang dulu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Jadi makan, minum, pakai itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Wow, oke, lihat. Semua itu, apa tadi semua itu? Makan, minum, pakai. Dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya mengenal Papa, berarti kita nggak perlu ikut cari. Makan, minum, pakai itu nggak perlu kita cari. Loh, masa nggak perlu cari? Ini jaminannya. Karena Papamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Wih, ini kata bagus, TSI-nya. Semua hal itu, makan, minum, pakai tadi, selalu dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Semua itu selalu dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Padahal Papamu yang di surga sudah tahu bahwa kamu memerlukan, membutuhkan semuanya itu. Ya sudah, kalau Bapa kita sudah tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu, ya sudah, biar urusan Papa. Nah, kembali contohnya, ya, yang belum punya anak pun akan tahu, ya. Seperti kami, nggak punya anak kandung, tapi kami percaya akan firman ini. Satu hari, ada seorang anak kecil, umur 6 tahun lah, atau 7 tahun. Oh, apalagi masa COVID. Tahu-tahu dipegang lehernya, dahinya oleh orang tuanya. Loh, kok anak ini mulai anget-anget ya? Biasanya khawatir sekarang. Saudara, saya tanya, ketika ayah ibu melihat suhu tubuh anaknya naik dikit, anget-anget lah, bukan panas. Ayo, anak itu bagaimana? Nangis, takut, khawatir? Enggak, tetap lompat-lompat, lari-lari. Yang khawatir papa mamanya. Salah satu baju anak kita yang masih kecil itu robek, mereka nggak khawatir, cuek saja. Justru buat anak-anak, baju yang sudah nyaman di badan itu sudah mulai jelek. Itu kok diganti anak-anak marah loh. Karena baju baru itu seringkali gatal, maafnya. Nah, anak-anak begitu, bajunya robek dikit, mereka nggak khawatir, mereka cuek. Yang bingung papa mamanya. Sepatunya juga robek, mereka cuek saja. Ini ayatnya. Terima kasih Papa, terima kasih. Selama ada Papa, kami nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Sebab hari esok itu masih ada. Terima kasih. Lagi sekali semua saudara yang hari-hari ini sedang khawatir tentang hidup. Jadi ada Papa di surga, ayo kita hidup dalam kebenaran ini. Terima kasih Papa, terima kasih untuk kasih-Mu, jaminan Papa untuk hidup kami. Kami gak akan takut menghadapi hari esok, karena ada Papa yang baik. Pegang firman ini, dan betul-betul kita nikmati hidup berjalan bersama Papa yang baik. Gak perlu kita khawatir tentang apapun juga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jadilah pelaku firman, bukan cuma pendengar firman, ya, pelaku, dan kita menikmati hidup bersama dengan Papa. Gak perlu khawatir, gak perlu takut, karena hari esok masih ada. Selama masih bisa melihat terang, selama masih bisa menikmati hangatnya sinar matahari, harapan masih ada. Puji Tuhan, kita orang-orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi